Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati Ketua RW 20 kebetulan belum hadir, serta Ketua RT 1 dan RT 5, serta jamaah dan hadirin sekalian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga di sore ini berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri acara ceramah umum dengan tema menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hadirin yang saya hormati, salawat dan salam marilah juga kita sampaikan semoga tercurah kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kepada kita umatnya. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada sore ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan syarif tilawah, yang ketiga sambutan, yang keempat ceramah umum yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Mukhtar Khalid, dan ditutup dengan doa sekaligus kemudian kita sholat maghrib berjamaah dan ramah-ramah. Baiklah, kita buka acara ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, mengambil surat Ar-Rum ayat 20 sampai 23 yang akan dibacakan oleh Adik Hera dan syarif tilawah oleh Adik Aulia. Dipersilakan. Inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa btighu'ukum min fadli. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian karunia-Nya,
Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Nurul Iman pada Pak Ghazali. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Dr. Kiai Haji Mukhtar yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Kiai untuk hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan kajian nanti terhadap kami. Juga para bapak-bapak pengurus DKM Nurul Iman, DKM Al-Taqwa, Pak Teguh dan teman-teman yang lain, Pak Asep dari Al-Ikhlas, dari Al-Mansur, Mr. Al-Mansur, dari Musyawarah Al-Ikhlas, kemudian Pak RW, Pak RT, dan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri kajian yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan maupun nikmat kesempatan, di mana kita pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk menghadiri kajian yang akan disampaikan oleh Pak Kiai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kiai menambah ilmu kepada kita, menambah wawasan kita, dan khususnya ilmu yang disampaikan kepada kita dapat kita amalkan. Dan syukur alhamdulillah kita juga ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sudah melewati masa-masa pandemi. Saat ini kita sudah suasana endemi, sehingga kami pengurus DKM Masjid Nurul Iman insya Allah akan melaksanakan pengajian 2 bulan sekali secara offline. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaannya. Meskipun saat ini secara offline kajian 2 masih dilaksanakan, karena kita tetap bersinergi dengan institusi yang sudah saya sampaikan tadi, dan masih dihadiri oleh juga jemaah-jemaah dari luar, sehingga secara offline kajian tetap terlaksana. Dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada para pengurus yang telah mempersiapkan acara ini, mulai dari persiapan sampai pelaksanaannya, dan khususnya kepada ibu-ibu majelis taklim yang telah meluangkan waktunya untuk mempersiapkan hidangan nantinya untuk kita santap bersama setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ghazali telah menyampaikan sambutan selaku Ketua DKM Nurul Iman. Selamat datang yang baru datang nih Ketua DKM Al-Taqwa, Pak Teguh, Ketua RW
Terima kasih atas kehadirannya. Hadirin sekalian, acara berikutnya yaitu acara inti ceramah umum oleh Dr. Kiai Haji Mukhtar Arif dengan tema Menggapai Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Izinkan sekilas saya bacakan kurikulum vitae dari Pak Kiai. Beliau adalah penceramah dan mengajar di beberapa perguruan tinggi, sebagai pengasuh kuliah subuh di beberapa TV, sebagai pembina beberapa pesantren dan panti asuhan, serta merupakan pengasuh rubrik jodoh Lara Tansa. Nah, ini yang agak aneh harus pakai. Demikian kurikulum yang dipakai. Untuk menyingkat waktu, kepada Bapak Dr. Kiai Haji Mukhtar Arif saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Pak DKM, Pak Sabir, Pak RW, dan Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai bersama. Pertama, saya dari sana tadi jam 1:30. Bicara asal di sini. Alhamdulillah bisa ada di sini Pak. Petugasnya bisa berjamaah. Salatul rajuli ma'ajamati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi mubarakan. Salat berjamaah di masjid lebih baik dibandingkan 40 tahun salat sendirian di rumah. Di perusahaan kita asyar bersama satu kali, yang di rumah 40 tahun bersebelahan. Jika kita duhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 kali, yang di rumah 200 tahun. Alhamdulillah kita bersyukur sudah punya masjid yang cukup misalnya enak dingin. Di kalau Jumat itu pastilah nyenyak tidur Alhamdulillah. Salam salam sebagai semari berterima kita semua Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang terperinci dalam Quran di luar waris itu bab pernikahan itu paling terperinci dalam Quran. Sampai kata Nabi untuk ibu-ibu perbanyak perdalam surat An-Nur dan An-Nisa. Nah, di kandungan An-Nur An-Nisa itu bicara tentang hak dan kewajiban seorang istri. Untuk bapak-bapak dalami surat Al-Maidah. Dalam surat Al-Maidah itu bicara tentang nafkah banyak sekali. Kedua, nikah juga disebut ar-rihlatul qaim, perjalanan yang dari di luar zaman akal manusia. Saya punya kawan jamaah, anaknya ke Belanda, mudah-mudahan dapat jodoh di sana. Sekolah sudah beres, jodoh pun juga dapat. Hanya lalu lagi Pak Ustaz, saya pulang ke Bandung. Hanya naik mobil, jalan Setiabudi, mobilnya mogok. Terpaksa naik angkot Lembang stasiun. Jodohnya ada di atas angkot. Kalau Bapak Ibu punya anak belum dapat jodoh, sering-seringan naik. Itu gaib. Saya punya keponakan namanya Irfan, anaknya adik saya Pak Syarif. Dari kuliah tabrak motornya, sampai urusan banyak polisi. Ya sekarang jadi istrinya. Pokoknya jangan marah yang nabrak itu. Siapa tahu jadi jodoh anak kita. Memang gaib. Karena gaib maka kita butuh energi untuk dapat jodoh. Saya buka biro jodoh sudah 1.800 pasang yang nikah. Yang siap nikah sekarang 2.000 lebih. Gadis paling muda 19 tahun, paling tua 60 tahun. Dan 45% siap dipoligami.
Masya Allah. Yang tidak bermasalah ya. Dan ternyata mayoritas tidak mau bapak-bapak yang merokok. Ada calon juga. Tadi saya dapat, alhamdulillah, bersyukur Pak Ustaz, ibu saya sudah dapat. Jadi saya punya daftar 10 janda terkaya di Jawa Barat, 10 budak terkaya di Jawa Barat. Dan hadisnya sahih, as-sa'i al-marati kalau menjadi fisabilillah, nikah dengan janda kaya demi menolong anak yatim sama dengan jihad fisabilillah. Nanti Nikah dengan usianya 90 tahun. Jangan lupa di samping Hariyatul Qaid, nikah juga punya target, punya tujuan. Salah satu tujuan yang sangat populer adalah qurrata. Sebenarnya doa saya Bapak dan Ibu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata ini kalau lihat tafsir sangat banyak artinya. Salah satunya qurrata itu jaminan di masa tua. Jadi kalau saya Bapak punya istri itu jaminan di masa tua dan menjaga dan menemani. Buat ibu-ibu sama, di masa tua ada jaminan punya suami. Makanya bertengkar di saat muda itu 100%. Bertengkar sudah museum itu 200%. Sudah tenangnya mungkin sudah obat melepas saya. Supaya dapat qurrata ini, dan masih banyak ya karena panjang waktu yang terbatas. Qurrata itu bisa berarti bahagia lahir batin. Bahagia lahir namanya mawaddah, bahagia batin namanya rohmah. Bila mawaddah ada, rohmah ada, disatukan namanya qurrata. Harmonis itu Bapak Ibu sangat mahal, sangat mahal. Apalagi zaman sekarang ini. Saya dapat WA dari teman-teman sekarang yang cari itu cukup banyak. Kota Bandung itu sehari 1000 pasang yang udah cari. Kalau 5 besar kota terbesar di Indonesia, 1 Serang 3.000 lebih, 2 Tegal 3.000 lebih 4.000 pasang, 3 Banyuwangi itu juga 4.000 sekian, 5 Garut 5.700 pasang. Pergaulan bebas sekarang yang paling banyak mana? Indramayu. Bahkan mengusulkan orang tua SMA SMP minta keringanan, bisa nikah bisa SMA karena sudah hamil duluan. Yang kedua di Ponorogo itu juga sama, minta keringanan karena banyak SMA yang sudah hamil. Tapi ada yang lebih besar dari yang rendah. Sama, tidak ada wanita yang memuliakan suaminya kecuali wanita yang mulia. Tidak ada wanita yang merendahkan suaminya kecuali wanita yang rendah. Makanya nikah itu ma'ruf, saling. Ma'ruf itu saling menyayangi, saling menghormati. Ibu harus hormat sama suami, sama suami harus hormat sama istri. Jangan pintar kodek kata orang Sunda. Di saat suami sakit, istri nggak boleh kemana-mana. Giliran istri sakit, anak teknis. Namanya pintar kodek kata orang Sunda. Nah, jadi harus niat ibadah. Bahkan saya tanya, itu dari mana? Pak Ustaz, beliau banyak bicara Rasul. Ketika Rasul Siti Khadijah sakit, itu Rasul tuh panik, nyari dokter, nyari obat, sampai cuti kerja. Itu yang dilakukan oleh Pak SBY. Ketika dia sakit, beliau cuti. Di pangkuan beliau lah istrinya orang. Jadi kalau ibu ingin tahu suami ibu soleh tidak, terasa waktu ibu sakit. Kalau ibu sakit, suami panik, itu suami yang soleh.
minimal pura-pura panik, kepanikan gitu ya. Oke, keringan. Kenapa ya? Setengah agama. Punten. Ini sejarah. Kenapa presiden pertama agak lama jadi kepala nasional? Rumah tangganya nggak bagus. Hati-hati. Rumah tangga itu barometer sukses orang. Dan surga itu bukan di kantor, di rumah. Baiti, rumahku adalah surga. Karena ibadah, saya bapak ngasih nafkah ke istri adalah ibadah. Sama tadi sini, man qadda ala yali kana kal menjadi fisabilillah. Siapa yang mencucurkan keringat untuk menghidupi keluarganya, kal mujahid fisabilillah, itu jihad fisabilillah. Jihad bukan meletakkan bom, itu salah. Jihad itu innama jihad man ala jawiyatahu, menjamin masa depan istri, memberi nafkah. Innama jihad man ala wadahu, menjamin masa depan anak, sekolahnya, biayanya, mengasih pakaiannya, itu jihad fisabilillah. Sampai dari sini, inna minat junubi junuban la yukaffirus shalah wala sadaqah wal haji wal umrah. Ada dosa yang tidak dimaafkan dengan salat, tidak dimaafkan dengan sedekah, tidak dimaafkan dengan haji dan umrah sekalipun. Yukaffirul hammu fi talabil maisha, hanya dimaafkan dengan capeknya mencari nafkah. Mencari nafkah itu karena kewajiban, Pak. Benar. Itu menggugurkan dosa. Ada orang saya kan punya istri, punya anak, tiap hari mancing. Buat saya bapak, cari nafkah itu kewajiban. Buat ibu kebaikan. Tapi kalau penghasilan suami tidak cukup, ibu jatuh wajib cari nafkah. Saya pernah nengok anak ke atas Cakung, ada Panyanaan, ada pesantren cabang motor. Setelah macet naik ojek bola terus naik. Pas turun saya baru sadar yang ojek itu ibu-ibu, Pak. Untung jalannya naik turun nih. Bohong. Sumpah. Akhirnya saya tanya, kamarnya si Akan, Bu? Ustaz, lumpuh sudah 3 tahun. Jam 3 sudah bangun sholat tahajud. Jam 4 saya mandi ini suami, kemudian ke masjid berjamaah. Siapkan makanan pagi, ngantar anak ke SMP 16 Jalan Suci. Pulang ngantar anak, ngojek sampai menjelang zuhur. Habis sholat zuhur, makan siang jemput anak. Dari jam 1 sampai asar saya jualan bala-bala. Dari asar ikut kajian di masjid sampai menjelang maghrib. Maghrib bimbing anak belajar sampai makan malam. Habis isya saya bubur nyuci. Saya bilang, ibu jihad bisa, pahalanya double. Balik nggak usah malu, cari nafkah tuh hanya kematian yang membatasi cari nafkah. Selama masih terus saya cari nafkah. Kenapa? Nikah itu hakikatnya amanah dari Allah. Siapa yang menyakiti pasangannya berarti menyakiti Allah. Siapa yang menyakiti istri menyakiti Allah hakikatnya. Menyakiti suami sama. Suami menyakiti Allah. Harus niat ibadah. Karena niat ibadah, kalau anak kita belum dapat pasangan, jalurnya harus ibadah. Makanya ada bimbingan dari Nabi SAW. 1, sholat istikharah. Allahumma khirli wa khtarli, atau Rabbihkum bil haqq rabbunal rahmanul musta'an wa makasibun. Itu Al-Anbiya terakhir. Ya Allah, berikan yang terbaik untuk. Kalau sudah istikharah belum dapat juga, lihat kitab wasiat Ibnu Arabi, perbanyak baca surah Yasin. Salah satu keutamaan Yasin itu mempercepat jodoh. Dari 1.800 pasang yang saya silakan, ternyata diteliti 40% dari surah Yasin. Terakhir orang itu orang KPAD, anak tentara. Ustaz, yang murah meriah untuk jodoh surah Yasin. Tidak ini. Omongannya nggak ketemu, Pak. Saya mau umroh, ketemu di bandara dengan pun anak miliar macam Yasin. Alhamdulillah sudah nikah dengan orang Brunei, Pak Ustaz. Apa? Gajinya 150 juta per bulan.
sudah berangkat haji. Saya tanya, berapa lama baca Yasinnya? 15 tahun. Ini orang Brunei baca Yasinnya 15 tahun. Berapa istrinya? Istri satu. Kalau Yasinnya 2 bulan, 3 bulan, paling orang Pangalengan. Dan aku Cianjuang. Kalau sudah baca Yasin belum juga dapat, ada rezeki berangkat haji dan umrah. Ketika haji dan umrah itu yang tawaf sunat, Pak, itu manhajun insan, proposal hidup kita. Boleh apa yang kita inginkan sampaikan itu. Tawaf sunat, bahkan ada hiwala mengelilingi Ka'bah secapeknya. Kalau sholat itu namanya intizar, kalau tawaf namanya hiwala. Saya kemarin itu dengan Ustaz Kiai Habib Syarif ya, sampai 100 putaran, ada 52.000. Minta sesuai dengan kebutuhan. Makanya tawaf sunat tidak terpimpin karena kebutuhan pasti berbeda-beda. Kecuali rukun yang mana Hajar Aswad itu nggak boleh diganti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Suka diganti. Rabbana atina pitara apaan satu nggak boleh. Itu hiwala.